Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang rukun sembahyang 13. Di mana kita sudah menyampaikan 5 daripada rukun sembahyang 13. Pertama, niat. Yang kedua, tegak berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, ruku. Dan kali ini kita hendak menyampaikan yang keenam, yaitu i'tidal. I'tidal. I'tidal itu artinya momentum atau saat di mana kita berdiri setelah kita ruku. Nah, berdiri setelah kita ruku itu tidak sama dengan tegak berdiri betul seketika kita hendak melaksanakan sholat utuh hubungan dengan Allah dan Rasul. Itu berbeda. Kalau tegak berdiri betul, itu kita lakukan di awal sebelum sholat. Di saat dimana kita menyatukan rasa dan ingatan kita, sehingga muncul kesadaran. Kita membawa kesadaran itu mengambil sebagian makom Ibrahim untuk tempat sholat. Sesuai dengan perintah, fatahizu mim makomi Ibrahimus sholah. Ambil oleh kamu sebagai makom Ibrahim, kamu sholat di tempat itu. Tentu menghadap kepada kiblat, kepada hadapan. Siapa hadapan? Allah. Itu hadapan. Tapi tidak mungkin Allah kita hadapi. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Yang kita hadapi adalah Rasul. Sebagai wasilah atau yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Ternyata tidak juga bisa. Artinya kita menghadap Baitullah saja cukup. Baitullah yang mana? Baitullah hakikat. Ternyata tidak juga bisa. Maka kita tetapkan wajah kita kepada tanda Baitullah hakikat. Tanda Baitullah hakikat. Itulah Ka'batullah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Di mana agama ini sudah Allah mudahkan untuk kita. Negeri Bakkah dimisalkan oleh Allah dengan negeri Mekah. Tempat sujud yang mulia di dalam Baitullah dimudahkan oleh Allah untuk kita pahami dengan adanya Masjidil Haram di kota Mekah. Baitullah hakikat dimudahkan oleh Allah, dimisalkan oleh Allah dalam bentuk Ka'batullah yang ada di tengah Masjidil Haram. Jadi Ka'batullah ini bukan Baitullah tetapi tanda Baitullah. Yang padanya ada Hajar Aswad sebagai malaikat zuriat yang merekam kehadiran kita di sana. Ada Babu Salam, itu juga di Ka'bah, artinya pintu selamat. Di mana tak satu pun ruh yang datang dari Baitullah untuk masuk ke dunia ini, masuk ke kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya, melainkan semuanya melewati Babu Salam. Begitu juga seketika nanti kita akhir hayat, kita wafat, ruh kita juga kembali ke Baitullah, juga melalui Babu Salam. Jadi Babu Salam yang ada di Mekah itu, yang ada di Ka'bah itu,
sebenarnya tandanya saja. Di situ tempat di mana roh itu masuk, di mana roh itu keluar. Semestinya. Nah, momentum inilah yang disebut dengan tegak berdiri betul. Kita tegak dan berdiri, mendirikan pendirian kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Nah, itu tegak berdiri betul. Kalau tidak begitu. Dia bukan di awal sholat, tetapi dia sudah berada di dalam sholat. Sudah berada di dalam sholat. Sewaktu kita ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah bagi yang memujinya. Tentu mendengar Allah bagi yang memujinya. Sebenarnya kalimat itu menunjukkan bahwa Allah itu samia, artinya mendengar. Tidak nyata pendengaran itu, melainkan dia nyata pada Rasul. Itulah Muhammad. Rasul juga samia, mendengar. Tidak nyata pendengar Rasul, melainkan nyata ianya pada kita. Di sini namanya Sami'un. Tempat dia mendengar. Makom sifat dia mendengar di telinga. Itu benar. Jadi apapun yang kita dengar, pasti didengar oleh Rasul. Apapun didengar oleh Rasul, pasti didengar oleh Allah. Tidak dan tidak. Pasti. Maka dalam surah Al-Hadid dinyatakan bahwa innahu ya'lamukum bizati sudur. Dia mengetahui tentang apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu cium, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan. Dia mengetahui semua itu. Bizati sudur, dengan zat dalam dada. Itu ruh, saudara. Jadi wajar kalau kita tidak bisa membohongi Allah dan Rasul. Kita menipui Allah dan Rasul. Tidak bisa. Karena pada hakikatnya, kita mendengar, kita melihat, kita mencium, kita berkata, kita merasa, kita berbuat, kita berpikir dengan apa yang ada pada Allah dan Rasul. Itu hakikatnya. Nah, kita masuk kepada kalimah yang kita ucapkan seketika kita telah berdiri dalam kondisi i'tidal. Apa yang kita ucapkan? Rabbana lakal hamdu. Rabbana di sini jelas Allah itu langsung. Ya Allah, bagi engkau itu hamdu. Jadi hamdu itulah bagi Allah. Tidak bagi yang lain. Bagi yang bagaimana? Dia satu dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Dia satu dengan Allah. Tidak bisa diceraikan. Dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Jadi dikatakan dia satu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Kalau dimisalkan kepada misalnya Allah yang ada dalam diri kita, yaitu ruh, maka persis kayak tubuh dengan ruh. Nih, lihat saya nih. Mengangkat tangan, mengucap kata, tersenyum dan sebagainya. Itu tepat, tak satu titik pun yang meleset bersamaan dengan suara kata, gerak tangan, dan senyum yang terjadi di dalam. Jadi apa yang Anda lihat daripada gerakan saya hari ini, itu cerminan daripada pekerjaan yang di dalam. Itu yang disebut dengan tidak bisa dibedakan. Bagaimana bisa membedakan?
Tak satu titik pun perbedaan yang terjadi antara yang dalam dengan yang nyata hari ini. Tidak bisa dibedakan. Itu kalau kita misalkan kepada misalnya Allah yang ada dalam dada. Kemudian dia satu tidak dapat dipisahkan. Dimana kalau ruh dengan badan dipisahkan, maka hilanglah kenyataan kita. Hilang keberadaan kita. Ruh tidak bisa lagi dilihat. Tidak bisa lagi didengar suaranya. Tidak bisa lagi kita perhatikan gerakannya. Karena dia sudah dipisahkan. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Dia yang mana? Dia Allah dan Rasul itu tidak bisa dipisahkan. Nah kalau kita kan karena kita misalnya Allah, ya tentu bisa dipisahkan kita. Tapi kalau dia tidak bisa dipisahkan. Makanya suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Apa yang dibuat oleh Rasul pada hakikatnya itulah perbuatan Allah. Namun meskipun sedemikian, tidak pula boleh disamakan antara zat Allah ini dengan tubuh. Tidak boleh disamakan. Karena tubuh inilah zahirnya, dia adalah yang batinnya. Nah itu, tubuh ini adalah casing, sedangkan dia adalah hakikatnya. Begitu juga Allah dan Rasul. Allah itu zat, Rasul itu sifat. Nah itu, Allah itu Tuhan, Rasul itu adalah hamba. Dia melaksanakan titah dan perintah daripada Allah itu sendiri. Tapi tidak sama dengan titah dan perintah seperti yang kita lakukan. Titahnya Allah kepada Rasul adalah menggerakkan, menyuarakan, mengatakan apa yang ada pada Allah. Maka nyata ianya pada Rasul. Itu pengertian hambanya Allah pada diri beliau. Baik, kita lanjut kepada kisah yang lain. Jadi, Rabbana lakal hamdu, Tuhanku bagi engkau lah hamdu itu. Bagi engkau. Nah ini kita mulai masuk kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Bagaimana baginya Allah itu? Nah ini saya bawakan sebuah kisah yang saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 142. Di situ kita dapatkan kalimah yang bunyinya sayaqul sufaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, berkata orang-orang yang bodoh atau berkata orang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh itu banyak, kalau orang bodoh itu sendiri. Nah, yang kita ceritakan itu yang sendiri ini. Berkata orang bodoh, mengapa kok para manusia-manusia banyak ini kiblatnya lain loh dengan yang dahulu. Kiblat mereka itu lain dengan kiblat orang yang terdahulu. Mengapa? Nah, itu. Saya kulu sufahau minan nasi ma lahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bagaimana mungkin? Kok mereka ini kiblatnya beda loh dengan yang dulu. Nah, ini kita bahas tentang orang bodoh dulu. Siapa orang bodoh di sini? Nah, orang bodoh di sini adalah orang yang tidak bersekolah. Pangkatnya bukan profesor, bukan doktor, bukan master, bukan sarjana agama. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa tulis. Tapi dia banyak tahu. Maka pengertian orang bodoh di sini bukan berarti orang jahiliyah. Bukan. Nah, kalau demikian sudah bisa kita tebak siapa beliau ini sebenarnya. Nah, beliau ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang bodoh pada kata ini. Di dalam kalimat ini. Dari mana kita tahu? Dari surah Al-Baqarah ayat 13. Di situ ada data tentang informasi Allah dan Rasul.
yang mengatakan, apa bunyinya? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakilla la ya'lamun. Itu bunyi surah Al-Baqarah ayat 13. Dan seketika dikatakan kepada mereka orang kafir Quraisy waktu itu, yang mengatakan itu Muhammad, berimanlah kamu sebagaimana manusia yang telah beriman. Kenapa ada kalimat manusia yang telah beriman? Karena kita tahu yang namanya manusia itu tidak pernah punya iman, tidak pernah beriman. Bahkan dia kafir kepada Tuhannya. Innal insana lirabbih lakanut. Manusia itu kafir kepada Tuhannya. Namun setelah dia kafir, dia dibina oleh Allah dan Rasul melalui ruh, maka manusia tadi beriman. Maka bunyi kalimatnya, berimanlah kamu kepada manusia yang telah beriman. Apa kata orang kafir Quraisy? Adakah kami harus beriman sebagaimana mereka orang-orang yang bodoh itu beriman? Nah, dia mengatakan orang bodoh di sini adalah Muhammad dan pengikutnya. Tetapi Allah yang membantah. Ala innahum humus sufaha'u walakila ya'lamun. Yang bodoh itu adalah mereka. Bodoh itu artinya tidak tahu, tidak sekolah, tidak pula mau belajar. Maka pengertian bodoh di sini adalah jahiliyah. Jahil. Itu makanya orang jahil ini adalah sumber daripada munculnya kekacauan, keributan, kerisauan. Sumber daripada maksiat dan kerusakan. Karena pengertian bodoh di sini sudah jauh lebih dalam. Sudah tidak sekolah, tidak mau belajar, tidak mau mengikuti kata-kata Allah dan Rasul. Maka jadilah dia orang jahiliyah. Kalau di zaman sekarang, meskipun mereka adalah orang sekolahan. Itu kalau di zaman sekarang. Kalau dia tidak mau belajar agama, menyelami agama, mengikuti aturan agama, sudah. Jatuhlah dia kepada jahiliyah. Meskipun dia mungkin adalah seorang profesor, doktor, master, sarjana agama itu sendiri. Lah, namanya profesor agama, doktor agama, master agama, sarjana agama. Bagaimana mungkin dia tidak akan mempelajari agama ini? Pasti dia mempelajari. Nah, pengertian tidak mempelajari itu adalah inti eksistensi agama itu dia tidak mau pelajari. Yang dia pelajari adalah tulisan ke tulisan, kata dosen ke kata dosen, pendapat profesor ke pendapat profesor. Yang pendapatnya dia, pemahamannya dia, penggaliannya dia mana? Itu yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Maka nanti kalau mereka tidak mau mendalami dan menyelami ajaran hakikat Islam ini, yang tertuang ia pada Quran dan Sunnah, nanti mereka akan menjadi ulama yang ulama yang jahat. Karena Rasul dari dulu sudah pernah mengatakan, sudah mensinyalir adanya orang jahat ini. Dalam kalimah beliau, Sifani minan nasi. Ada dua orang yang jahat. Jika dua orang itu ada, maka dialah al-ulama, al-umaro. Mereka itu adalah ulama, mereka itu adalah umaro. Ulama itu artinya orang yang belajar agama tetapi tidak mendalam. Akhirnya dia mengeluarkan statement-statement
yang berbenturan, ya, yang berkecamukan, menimbulkan huru-hara di masyarakat. Keributan-keributan. Itu yang terjadi hari ini. Seorang ini mengatakan dia ulama, menyalahkan ulama lain. Seorang ini mengatakan dirinya Habib, menyalahkan Habib yang lain. Bahkan saling tantang menantang. Bahkan ingin ribut, kalau perlu perang. Jadi masyarakat secara umum sudah gelisah oleh sikap mereka dalam membawa kepahaman. Nah, kalau mereka ulama tidak seperti itu. Orang yang tahu tentang Allah dan Rasul itu, yang tahu dengan dirinya itu tidak seperti itu. Ada aturan-aturan yang harus dia pahami untuk menghadapi kehidupan beragama ini. Tidak seperti itu. Nah, inilah yang akan kita jelaskan dalam kajian-kajian yang ada pada ilmu hakikat. Ya, kita tidak pula menyalahkan mereka. Itu kan haknya mereka. Tapi kalau kita insya Allah tidak mau begitu. Tidak mau kita dikatakan oleh Rasulullah ada dua orang yang jahat di akhir zaman. Orang itu adalah ulama, orang itu adalah umaro. Kita tidak membahas umaro, kita membahas ulama. Maka kata jahil di sini adalah orang yang tidak bersekolah, tidak mau belajar, kemudian dia jatuh kepada tingkat jahiliyah. Meskipun dia hari ini sekolah, mengetahui dan belajar, tetapi tidak mendalami. Tidak mendalami Quran, tidak mendalami hadis. Akal fikirnya terbentur pada tulisan, pada kata orang ke kata orang, pendapat profesor ke profesor, yang menjadikan mereka itu merasa besar di dalam ketidakbesaran, yang tidak memberikan ketuntasan dalam persoalan masyarakat. Karena mereka hanya membaca yang tersurat, tidak membaca kepada yang tersirat. Nah, kita kembali kepada persoalan kita. Jadi, seketika kita berkata, Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagi engkau hamdu itu. Hamdu. Kalau Allah sudah ada pada beliau, dia tidak hamdu lagi. Melainkan alhamdu. Nah, itu. Melainkan Ahmad. Seketika dia nyata, maka bernama dia dengan nama Muhammad. Itu saudara. Nah, bagi engkau ya Allah hamdu itu. Nah, di sini diungkapkan. Setelah dia mengkritik tentang kiblat orang-orang sekarang, ya, dia mengkritik. Dan kritik ini zaman dulu sudah ada, ya, dalam bahasa yang jelas dan terang. Apa bunyinya ini? Bunyinya, Qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Aku lihat kamu sekalian itu kalau meminta, memohon, menghadap ke langit, berkiblat kepada langit. Apa itu langit? Langit itu tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Maksudnya Allah. Aku lihat kalau engkau meminta, memohon, yaitu kepada Allah. Langsung. Ya tidak bisa begitu, kata Rasulullah. Tidak bisa begitu. Karena itu bukan wewenangmu, bukan hakmu. Melainkan hak seseorang. Seseorang yang mana? Disambung ayat tadi. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i. Apa sambungannya? Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang dianya kamu suka, kamu senang, kamu ridho.
Wala nuwaliyannaka kiblatan tardoha. Hadapkanlah wajahmu kepada dia yang kamu hadapi, dia kamu senangi, dia kamu sayangi, dia kamu kasih, dan kamu ridho kepadanya. Sebenarnya beliau waktu itu mengatakan dirinya, saudara. Tapi tidak langsung. Tidak langsung. Bagi mereka yang cerdas, yang menggunakan akal untuk berpikir, menangkap waktu itu. Bagi yang tidak cerdas, tidak menggunakan akal untuk berpikir, dia kebingungan. Sama dengan orang sekarang. Meskipun dia udah sekolah tinggi, kalau dia tidak menggunakan akal untuk berpikir, dia berpegang kepada kata orang ke kata orang, pendapat orang ke pendapat orang, tulisan ke tulisan, dia akan mengartikan juga langit di sini ya langit juga yang di situ. Langit juga yang di situ, maksudnya langit di atas kita ini. Sehingga dia mengartikan begini. Apakah itu salah? Untuk sementara tidak perlu kita salahkan. Karena itu pemahaman yang mereka miliki. Jadi maksud Rasulullah di sini adalah, aku lihat kamu kalau meminta, memohon itu kepada Allah. Ya jangan begitu dong. Jangan dihadapkan wajahmu kepada Allah. Hadapkan wajahmu kepada aku. Akulah wasilah. Aku yang tahu tentang Allah dan aku yang menyampaikan permohonanmu kepada Allah. Begitu. Bahkan ketika kamu berdosa, ingin bertobat, tobatmu memang kepada Allah, tapi kamu harus mendatangi Rasul. Niscaya kamu menemukan Allah pada Rasul. Dia maha pemaaf dan maha pengampun. Dan menerima tobatmu. Itu kan An-Nisa ayat 64. Kan begitu gambaran yang ada pada kajian hakikat yang Allah dan Rasul ajarkan. Yang ianya ada pada kitab. Begitu saudara. Nah makanya saya sedih ketika berdiskusi dengan saudara saya. Dia bilang Pak Abu Fikri itu keliru. Kok berdoa kepada Allah harus langsung. Harus berwasilah maksudnya ya. Ya tidak perlu berwasilah, langsung saja kepada Allah. Nah itulah pemahaman orang yang memohon kepada langit tadi. Ya mestinya berwasilah dong. Karena ada perintah. Ada perintah pada surat Ali Imran ayat 35. Wabtagu ilahi wasilah wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Cari oleh kamu sesuatu yang menghubungkan kamu kepada Allah. Itu wasilah namanya. Berjuang kamu mencarinya. Jika kamu dapatkan, maka kamu pasti akan menjadi orang yang menang. Kenapa? Karena dia didapatkan di dalam sholat. Itulah hayya 'alal falah. Itulah menuju kemenangan. Dan itu pula sebabnya kenapa sebelum sholat dikumandangkan, dilaksanakan, maka azan terdahulu dibunyikan. Setelah azan, ada doa. Allahumma Rabba hazihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadani wasilah. Nah itu dia. Wasilah wal fadilah wa ba'athu fil maqama mahmudah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah yang memiliki seruan sempurna, salat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara kami dengan engkau ya Allah. Itu wasilah. Di mana? Fil maqama mahmudah. Di tempat tegaknya Mahmud. Mahmud itu beliau. Di mana itu? Di Baitullah Hakikat. Tapi nyata bukan Baitullah Hakikat, melainkan Ka'batullah sebagai tanda Baitullah itu sendiri. Itu makanya fatahhizu min maqami Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di tempat itu. Karena disitulah kamu akan bertemu dengan beliau. Itu saudara.
Nah, itu tentang kiblat. Tentang kiblat. Jadi jangan lagi menghadap ke langit, tapi hadapkanlah wajahmu kepada hadapan yang kamu ridho dengan dia, kamu kasih dengan dia, kamu sayang dengan dia. Itulah beliau, saudara. Tapi jangan di sini. Kalau di sini aku adalah abangmu, saudaramu, kerabatmu, pamanmu, ponakanmu, anakmu. Melainkan di Masjidil Haram. Jadi sambungan ayat tadi mengatakan fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wahai sumakuntum fawali wajhaka satral. Sambungan ayat tadi. Jelas. Jangan di sini. Kalau di sini aku adalah kaum kerabatmu, keluargamu. Melainkan di Masjidil Haram kamu temukan aku. Di Masjidil Haram. Masjidil Haram yang mana? Yang sekarang kita kenal. Bukan. Waktu itu belum ada sujud di tempat itu. Artinya belum masjid namanya. Di mana dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar. Lata, Manat, Hubal, Uzzah. Di sekelilingnya ada 360 patung. Tempat mereka minum-minum. Kadang-kadang juga main perempuan. Bergurau-gurau di sana. Dan belum dikatakan tempat sujud atau masjid. Itu dimulai sebagai masjid adalah ketika Rasulullah futul Makkah. Membuka Mekah, mendudukkan Mekah dengan 10.000 pasukan beliau. Waktu itu nantinya. Belum waktu itu. Waktu dia mengatakan itu belum. Lalu mana itu Masjidil Haram yang Rasulullah maksudkan? Ternyata saudara, di zaman Nabi Muhammad, cerita itu sudah jelaskan seterang-terangnya. Dan mereka tahu mana itu Masjidil Haram. Tempat sujud yang mulia. Tetapi bukan tempat sujud itu yang mulia. Yang mulia itu adalah yang ada di tempat sujud itu. Apa artinya? Ini dia orangnya yang mulia. Beliau menunjuk kepada dirinya, saudara. Tempat sujud tidak mulia, yang ada di situ yang mulia. Siapa dia? Ini dia orangnya. Jadi kemana-mana, apapun perilaku dan usahamu, jika kamu ingin mengingat Allah, tidak Allah yang kamu ingat, melainkan Dia yang mulia. Ini dia. Tapi dia tidak mengatakan begitu. Hanya akal fikir sahabat-sahabat untuk bisa menjangkau kepada maksud itu. Ini saya bukakan sedikit rahasia beliau. Nah, kita lanjut kepada ayat yang tadi. Yang saya qul sufaha minan nasi. Lanjutannya adalah Qulillahi masriku wal maghrib. Yahdi mayasya ila sirati mustaqim. Katakanlah hai Muhammad, ceritakan hai Muhammad, buka kaji ini Muhammad. Bagi Allah langit, bagi Allah bumi. Bagi Allah barat, bagi Allah timur. Kalau di sini tidak ada langit, tidak ada bumi, tapi kulil masyrikul wal maghrib. Katakanlah bagi Allah barat dan timur. Di ayat lain ada bagi Allah langit, bagi Allah bumi. Karena kita tidak menggunakan akal fikir kita tentang ini, kita iakan, iyalah. Bagi Allah langit, bagi Allah bumi, bagi Allah barat, bagi Allah timur. Padahal walillah itu, yang bagi Allah itu, siapa? Siapa dianya? Maka terbukalah rahasia ini pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka rahasia. Apa itu bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu, dia itu yang bagi Allah di pertuan agung atas alam semesta. Alhamdu itu yang bagi Allah. Dia menunjuk kepada Muhammad, saudara. Jadi Muhammad itulah yang di barat, Muhammad itulah yang di timur, Muhammad itulah yang di langit, Muhammad itulah yang di bumi. Begitu. Bagaimana kisah ceritanya? Nah, siap. Jangan kaget. Siap. Yang bagi Allah ini ada di langit. Orang di langit bertemu dengan dia. Itu para malaikat bertemu dengan dia. Tetapi dia tidak di langit.
yang bagi Allah ini ada di bumi. Nah, ini terakhirnya kita ceritakan. Kita masuk saja kepada yang bagi Allah ini ada di barat. Orang di barat bertemu dengan dia, tetapi dia tidak di barat, saudara. Yang bagi Allah ini ada di timur. Orang timur ini bertemu dengan dia, tetapi dia tidak di timur, saudara. Tidak. Nah, barulah kita masuk orang yang bagi Allah ini ada di bumi. Yang bagi Allah ini dia ada di bumi. Tetapi dia tidak di bumi, tetapi orang bumi bertemu dengan dia, saudara. Siapa yang bagi Allah? Yang bagi Allah itu adalah Muhammad. Siapa yang bisa membantah bahwa orang di bumi ini tidak bertemu dengan beliau? Siapa yang bisa membantah? Tidak ada. Semua orang yang di bumi ini mengakui bahwa Muhammad itu pernah ada di bumi. Bahkan sejarah beliau ada. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 atau tahun gajah. Ahli sejarah pun menceritakan siapa ayahnya, siapa ibunya, bagaimana perjalanan hidupnya. Bahkan dia membawa ajaran Allah dan Rasul. Dia menuangkan pada kitab dan hadis. Semua itu kita dapatkan ada di tangan kita hari ini. Bagaimana kita mengatakan dia ada di bumi, orang bumi bertemu dengan dia, tapi dia tidak di bumi. Bagaimana kita bisa memahami itu? Bagaimana, saudara? Nah, yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin waktu itu, yaitu tahun 571 Masehi, itu adalah tubuhnya. Yang bersuara, berkata, berbuat, yang menyerukan seruan Allah dan Rasul. Itu adalah tubuhnya. Tapi tubuh itu tidak akan bersuara, tidak akan berkata, tidak akan berbuat kalau tidak ada yang menyuarakan, ada yang mengatakan, ada yang memperbuatkan. Siapa dianya? Itulah Rasul waktu itu. Rasul waktu itu. Ternyata yang lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 ternyata adalah bayang-bayang beliau. Bukan beliau, bayang-bayang beliau. Termasuk yang dalam dada waktu itu adalah bayang-bayang beliau. Bayang-bayang beliau. Yang beliaunya di mana? Dia satu saja dengan Allah. Satu tidak bisa dipisahkan, satu tidak bisa dibedakan, satu tidak pula boleh disamakan. Dia tidak berada pada jihad yang 6. Tidak di langit, tidak di bumi, tidak di barat, tidak di timur. Tidak di mana-mana. Tetapi dia ada di mana-mana. Kenapa? Karena dia mencakup segala sesuatu. Di dalam genggamannya lah kekuasaan, saudara. Itu makanya dikatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana Allah, bagi engkau hamdu sepenuh-penuh langit, sepenuh-penuh bumi, sebarat dan setimur, dan sebaratnya, setimurnya, seluruhnya bagi engkau. Artinya Allah dan Rasul itu meliputi segala sesuatu, saudara. Itu pemahamannya. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, bagi engkau hamdu sepenuh-penuh langit, sepenuh-penuh bumi, dan sesudahnya itu menunjukkan pada barat dan timur dan segala sesuatunya. Itulah isi daripada Sami Allahu liman hamidah. Itu isinya. Itu isinya. Nah, jadi waktu kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah,
isinya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi, itu jelas-jelas tidak jauh berbeda dengan kalimah sewaktu kita duduk tawajuh di hadapan beliau. Itu nanti akan kita bahas pada posisi duduk di akhir sholat itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tidak bisa kita samakan antara kita dengan Rasul, apalagi kepada Allah. Jauh. Jangankan Rasul, Allah pernah berkata, kata itu ada di Rasul. Bunyinya, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada umpamanya, misalnya Allah. Tidak ada umpamanya, misalnya Allah. Mana misal Allah? Ini yang saya katakan tadi. Ruh ini misalnya Allah. Kenapa ruh dikatakan misalnya Allah? Itu dikatakan awaludin ma'rifatullah itu. Pertama kali beragama kenal Allah. Kenal Allah dulu. Mampu mengenal Allah? Tidak. Makanya kajian ini turunkan lagi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti kenal Tuhannya. Jadi mengenal Tuhan itu melalui diri. Kenapa? Karena ada persamaan antara diri dengan Tuhan. Contoh, seketika diri ini menyenangi kebaikan, Allah juga menyenangi kebaikan. Diri ini menyenangi ketaatan, Allah juga menyenangi ketaatan. Tapi itu masih terlalu umum ceritanya. Mari kita misalkan. Misalnya kita punya anak 3 orang. Yang pertama ini orangnya melawan, membantah, menghancurkan barang-barang. Yang kedua ini membantah, melawan, tapi tidak menghancurkan barang-barang. Ada yang ketiga, anak yang ketiga ini idiot, cacat. Tapi dia taat, santun kepada orang tuanya. Seketika orang tua mendapatkan rezeki, kenikmatan yang bisa dibagi. Yang pertama kali diingat oleh orang tua siapa? Apakah yang pertama? Apa yang kedua? Yang pertama kali dia ingat adalah yang ketiga. Yang santun, yang patuh, yang taat ini. Bukan berarti yang pertama, yang kedua tidak dapat. Tetap dapat, tapi yang pertama kali diingat oleh kita adalah yang ketiga ini. Yang santun, yang taat, yang sopan, yang menghargai keberadaan kedua orang tuanya. Begitu juga Allah. Yang menjadi prioritas utama kasih sayangnya Allah adalah orang-orang yang taat, yang santun kepada Allah dan Rasul. Yang tidak membangkang, tidak membantah terhadap apa yang Allah perintahkan. Itu. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan. Diperhatikan, tapi yang utama itu tadi. Itulah yang taat, yang patuh. Yang tidak membangkang kepada Allah dan Rasul. Itu contoh yang pertama. Persamaan dia ini, si misal ini dengan Allah. Contoh yang kedua. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih. Dan juga sayang. Apa yang terjadi kalau sang istri menghantam suaminya dengan perkataan kasar, bahkan melemparkan barang kepada suami dalam pertengkaran? Ya tentu tetap suami mencari penyelesaian. Mencari penyelesaian karena pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang dimaklumi oleh orang banyak. Tidak aneh. Tetapi kalau istri sudah dibawa seorang laki-laki ke dalam hotel saudara, maka sang suami tidak bisa memaafkan. Tidak bisa memaafkan. Karena dia telah menduakan suami dengan laki-laki lain yang bukan haknya. Dia telah menyelingkuhkan. Ya apa beda dengan Allah? Silakan kalian berbuat dosa yang banyak.
sepenuh-penuh langit, sepenuh-penuh bumi, sepenuh bui lautan. Jika kamu datang dengan sabar dan sadar kepadaku, ikhlas, kamu minta maaf, kamu minta ampun, akan ku ampunkan, akan ku maafkan. Tetapi kalau engkau telah menyelingkuhkan aku dengan yang lain, engkau musyrikkan aku dengan yang lain, wah itu berat saudara. Nah itu perumpamaan, itu misalnya Allah ada di sini. Nah misalnya Allah saja, kata Allah Rasul, tidak ada umpamanya. Tidak ada umpamanya. Apalagi Rasul, apalagi Allah. Itu makanya saya katakan, kehebatan beliau itu tidak terlogikakan oleh akal kita. Dia ada di langit, orang langit bertemu dengan dia, tapi dia tidak di langit. Bagaimana memahami ini? Dia ada di bumi, orang bumi bertemu dengan dia, tapi dia tidak di bumi. Bagaimana memahami ini? Dia ada di barat, orang barat bertemu dengan dia, tetapi dia tidak di barat. Bagaimana memahami pemahaman ini? Yang terakhir dia di timur, orang timur bertemu dengan dia, tetapi dia tidak ada di timur. Bagaimana memahami pemahaman ini? Nah begitu juga persoalan keilmuan saudara, persoalan pengetahuan, khususnya masalah agama ini. Ini yang sering menjadi perdebatan, pertengkaran, pertikaian antara umat beragama dengan umat beragama yang lainnya. Antara orang seagama dengan pemahaman-pemahamannya. Ini harus kita pahami loh. Ini inti daripada Sami Allahu liman hamidah. Inti daripada Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini intinya nih. Apa itu? Nah, jadi kita lihat di YouTube pertengkaran antara umat Islam dengan umat Islam. Ulama menyerang ulama, ustadz menyerang ustadz, habib menyerang habib. Terjadi pertikaian, kisruh, gaduh negeri ini. Karena mereka orang yang mengaku beragama, mengaku ulama, mengaku habib, mengaku orang yang mengerti Islam. Apa persoalannya? Persoalannya adalah pola pikir yang berbeda. Yang melahirkan statement pun berbeda. Yang ini mengatakan dia benar, orang lain tidak benar. Maunya yang ini meminta orang lain membenarkan ini dan mengikuti ini. Ya tidak maulah. Yang itu mengatakan dia benar, yang ini salah. Maunya dia yang ini ngikutin dia. Karena menurut dia itu benar, ini yang benar, ini salah. Ya pertikaian. Semua itu efek daripada pemahaman. Pemahaman itu bermula daripada kapasitas akal fikir manusia yang memang tidak sama. Memang berbeda. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mohon dipahami oleh kita bahwa sepintar-pintar orang, sebenar-benar orang, seikhlas-ikhlas orang dalam mengkaji agama ini, katakanlah mereka adalah orang yang terbenar di seluruh dunia. Apakah kebenaran mereka ini sama dengan kebenaran Rasul ukurannya? Apakah kebenaran mereka ini sama dengan kebenaran Allah ukurannya? Ya tidaklah. Kebenaran yang kita anut, yang kita pahami, meskipun menurut kita paling benar di dunia, jika diadu dengan kebenaran Allah dan Rasul, tidak sama. Boleh jadi yang kata kita benar itu menurut Allah salah. Boleh jadi yang menurut kita salah, kata Allah itu benar. Inilah indikasi menunjukkan bahwa kebenaran menurut Allah dan Rasul yang kita itu tidak sama. Nah, oleh karena itu tidak perlu kita terlalu mengotot
atau ngotot untuk menyatakan kebenaran kita kepada orang lain. Karena kebenaran kita pun di hadapan Allah ternyata belum tentu benar, saudara. Begitu juga persoalan kita dengan orang-orang yang beragama dengan agama lain. Tidak perlu kita ngotot dan mempersoalkan dan mempertengkarkan. Mencaci maki, menyalahkan, mengkafir-kafirkan. Tidak perlu. Tidak bidang kita itu. Yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah adalah Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Makanya saya katakan tadi, orang yang paling ikhlas di antara kita, yang paling benar, yang paling tepat peraturannya, hitungan hukumnya, berajaran Islam. Ternyata setelah bertemu dengan Allah dan Rasul, dia tidak ada apa-apanya. Kenapa tidak ada apa-apanya? Ya tidak mungkinlah kebenaran Allah Rasul sama dengan kebenaran dia. Jadi selama ini Allah hanya toleransi, memaklumi dengan segenap kebijaksanaannya. Itu makanya seakan-akan kitalah benar itu. Kitalah yang baik itu. Padahal kalau yang sebenarnya belum tentu kita benar. Belum tentu kita baik. Mau contoh? Oke, saya contohkan. Coba lihat. Sewaktu bulan Ramadan, kita berpuasa. Kenapa berpuasa? Ya karena hukumnya wajib. Berdosa kalau tidak. Allah dan Rasul murka kepada kita kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi dalam bulan Ramadan itu ada 3 fadilah loh. Fadilah yang pertama terletak pada hari pertama sampai hari ke-10. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa dengan baik, ikhlas, penuh perhitungan. Nah, hari pertama sampai ke-10 Allah menebarkan kasih sayangnya kepada mereka. Artinya meskipun mereka capek-capek, lapar, haus, tapi gembira, senang, bahagia. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah menebarkan kasih sayangnya bagi mereka yang berpuasa tersebut. Itu sebabnya. Kemudian 10 hari yang kedua, itu hari ke-11 sampai hari ke-20. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Mulai dosa sengaja, tidak sengaja, kecil, besar, bahkan terbesar sekalipun. Selama kita berpuasa dengan baik dan benar, ikhlas, penuh perhitungan, waktu itu diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita. Nah itu. Yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi adalah 10 yang ketiga. Itu hari ke-21 sampai 29 atau sampai 30. Apa kehebatannya? Itqum minan nar. Aku bebaskan kamu dari azab neraka. Nah, bayangkan itu. Mati saja belum, masuk neraka saja belum, Allah sudah membebaskan, menyatakan kita bebas dari azab neraka. Apa tidak hebat? Apa tidak luar biasa? Luar biasa. Loh, kok bisa begitu? Nah, logikanya begini. 10 hari yang pertama kita dikasih sayangi. Dikasih sayangi, dicintai oleh Allah. 10 hari yang kedua semua dosa diampunkan, dimaafkan. Tak satu pun dosa yang ada pada kita. Artinya tidak mungkin masuk neraka. Makanya 10 hari yang ketiga itu Allah dan Rasul menyatakan itqum minan nar. Aku bebaskan kamu dari azab neraka. Maka berlomba-lomba kita berpuasa dengan baik dan benar. Ikhlas, penuh perhitungan. Semua kita berharap seperti itu. Tapi apa nyatanya? Apa nyatanya? Allah dan Rasul pun tidak bisa menerima puasa kita. Seakan-akan Allah Rasul itu mengatakan semua puasa kita itu batal. Walaupun kita tidak makan minum siang harinya. Dianggap tidak sempurna, tidak rapi. Tidak bisa diterima. Nah, kan kecewa kita. Khawatir kita. Bagaimana ini? Nah, makanya Allah dan Rasul memberikan kebijakan yang sangat luar biasa. Pengen dikasih sayangi? Pengen diampunkan dosa? Pengen dibebaskan dari neraka? Pengen ya Allah, pengen ya Rasul. Oke. Tapi itu tidak bisa kami terima.
itu tidak bisa kami ACC. Karena semua kalian itu dianggap belum menepati standar yang kami harapkan. Sudah hancur kita. Namun perhatikan. Kami akan menerima semua itu. Kami akan mengasisi semua itu. Dan kami akan menaikkan kebenaran semua itu. Sudahlah, kami anggap kamu itu benar. Kami anggap kamu itu sah. Kami anggap puasamu itu sudah baik. Dan kami terima. Tapi ingat, kami anggap. Dengan catatan, kamu mengeluarkan uang 35.000 sampai 50.000. Namanya zakat fitrah. Dengan catatan, kamu mengeluarkan beras 10 canting. Namanya zakat fitrah. Jika itu kamu sudah bayar, maka sempurnalah puasamu itu di tanganku, kata Allah dan Rasul. Maka diterima semuanya. Nah, itulah sebabnya kenapa ada satu momen yang disebut Idul Fitri. Satu momen yang disebut Idul Fitri. Artinya kembali kepada kesucian. Sebening kaca, seputih embun, sesejuk salju. Posisi kamu pada waktu itu bersih sebersih-bersihnya. Namanya Idul Fitri. Hanya karena apa? Hanya karena uang 50.000. Hanya karena beras 10 canting. Apakah benar seperti itu? Jawabnya tidak benar. Melainkan semua itu adalah berdasarkan kasih dan sayang serta cintanya Allah kepada semua kita, saudara. Nah, itulah intinya iktidal itu. Mendidik kita supaya kita mengenal Allah dan Rasul. Mendidik kita supaya beriman, beramal semaksimal mungkin tanpa menyalahkan orang lain. Mendidik kita selalu berharap kepada Allah. Ampunan dan maaf serta keredaannya. Itulah sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah bagi yang memujinya. Sebenarnya tidak begitu juga. Karena Allah itu sami, Allah itu mendengar. Sami itu nyata pada Rasul. Di Rasul itu nyata pada kita. Namanya sami'un. Intinya tidak ada yang kita dengar, melainkan terdengar pada Rasul. Tidak ada yang didengar oleh Rasul, melainkan pasti didengar oleh Allah. Itulah satu kesatuan namanya atau wahdaniyat. Demikian saudara kaum muslimin dan muslimat yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Semoga materi iktidal ini bisa membawa kita bercakrawala dan berpikir. Bisa kita memandang luas terhadap segala sesuatu di masyarakat. Tidak gampang menyalahkan, tidak gampang memunafikan, mengkafir-kafirkan orang. Karena sebenar-benarnya ibadah kita, sehebat-hebatnya ibadah kita, seluar biasanya kesucian kita, ternyata di hadapan Allah belum tentu. Oleh karena itu apa sikap kita? Tetaplah berpendirian bahwa kita berusaha dengan baik, ikhlas, dan terbenar. Maka pegang teguhlah itu. Dengan catatan tidak menyalahkan paham orang lain. Karena itu tidak ada perlunya kecuali ribut, kisruh, dan gaduh. Semoga semua kita tidak melaksanakan itu, tidak melakukan itu. Ini harapan yang ada pada kajian Rukus 13 yang ke-6 ini, saudara. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.